Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kali ini kembali lagi di Sudut Inspirasi episode 2. Di episode kali ini masih seputar berkaitan dengan kisah inspiratif seseorang yang lolos CPNS. Tetapi kali ini sangat spesial karena narasumber kita lolos CPNS sekali daftar dengan skor SKD yang sangat tinggi. Nah, sebelum kita ke narasumber, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman semua. Semoga kita senantiasa rajin beribadah dan meningkatkan kualitas diri, seperti itu. Nah, langsung saja kita ke narasumber kita yang sangat spesial. Sedang menghubungkan. Halo. Ya, teman-teman. Baik, teman-teman semua, di episode 2 kali ini narasumber kita sangat luar biasa. Beliau ini adalah teman saya sendiri yang sangat luar biasa, teman SMA saya. Kita itu dulu dekat karena kita satu Olimpiade Fisika seperti itu, tapi beliau ini kemudian lanjut ke Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Industri, dan tahun 2019 lalu teman saya ini, Reni, seperti itu, dia daftar CPNS dengan formasi pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Kudus. Nah, langsung saja kita ke narasumber kita. Halo, selamat pagi, Reni. Pagi Yuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu? Baik juga, alhamdulillah. Di puasa seperti ini, bagaimana Ren aktivitasnya dengan kesibukan baru sebagai ASN seperti itu? Hari ini libur kan, Sabtu. Terus hari biasa itu di instansiku itu masuknya jam 8, pulangnya jam 14.45. Kalau yang Jumat kemarin malah bisa jam 11, jadi ya salah buat puasa. Oke, good job ya, good job. Nah, Reni, di akhir-akhir ini, di bulan April seperti ini, di luar sana kan masih sangat ramai sekali terkait dengan CPNS seperti itu, karena sebentar lagi dengar-dengar katanya kan mau ada CPNS. Nah, mungkin teman-teman kita di sana yang sedang berjuang seperti itu membutuhkan seperti kayak kisah inspiratif yang bisa memotivasi itu loh, tips trik bagaimana bisa lolos seperti Reni. Karena kan kita tahu itu sekali daftar kemarin, benar ya Ren, di instansi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kudus itu langsung bisa lolos dengan skor SKD yang sangat fantastis, 414 dan ranking pertama. Benar Ren? Iya, alhamdulillah. Nah, kenapa kok ini Reni bisa milih di situ? Karena kan Reni kan asli orang Rembang seperti itu kan. Kita tahu kok milihnya seperti itu. Bisa diceritakan mungkin apakah ini bagian dari salah satu trik biar bisa lolos atau bagaimana? Pertama kan waktu lihat formasi itu nyari yang align sama jurusanku nih. Kebetulan teknik industri itu lumayan susah kan karena teknis, jarang yang ngadain. Beda kalau kayak guru gitu kan di mana-mana ada. Terus yang kedua, cari yang dekat. Kudus sama Rembang kan lumayan tuh dekat. Jadi dengan ridho orang tua juga nyuruhnya yang dekat. Terus kenapa milih yang di
bagian pengadaan barang dan jasa, waktu itu kuotanya ada 10. Lumayan banyak kan ya daripada yang instansi lain. Terus 10 itu dibagi jadi 7 sama 3. Aku milih yang 7 karena probabilitasnya buat lolos kan lebih banyak tuh kalau kuotanya banyak. Jadi ya gitu. Oh, seperti itu ya, karena kan memang untuk jurusan teknik sendiri tidak semua kabupaten itu ada formasinya seperti itu ya, Reni. Kalau di Rembang sendiri berarti tahun kemarin tidak ada formasi ya? Tidak ada yang teknik industri. Oh alah. Karena yang paling dekat itu di Kudus. Ya? Jadi milihnya di situ. Oke ya, baik. Nah kemudian kita kan tahu bahwa untuk seleksi CPNS sendiri ini tuh ada beberapa tahapan kan. Nah salah satu tahapan yang paling istilahnya krusial yang setelah seleksi administrasi seperti itu kan ada SKD. Nah di situ kan banyak yang gugur kan di situ ya. Kalau tahapan administrasi mungkin teman-teman bisa melihat lah ya, istilahnya dengan mematuhi semua aturan yang ada di website seperti itu, insya Allah kalau kita taat aturan bisa lolos seperti itu. Nah yang paling krusial ini kan di SKD seperti itu. Nah ini mungkin Reni bisa membagikan tips kepada teman-teman bagaimana Reni mensiasati itu semua sampai bisa mendapatkan skor SKD yang paling tinggi nomor 1 kan, 414 seperti itu. Bagaimana Ren ceritanya? Jadi itu di SKD kan ada 3 sesi tuh, TWK, TIU sama TKP. Nah terus pertama tuh mapping dulu nih, aku tuh lemah di mana. Nah dari semua itu kan aku lebih lemah di hafalan. Jadi hafalan aku belajar dulu lah istilahnya. Jadi aku belajar materinya, baca buku, baca e-book, terus buat rangkuman juga, terus latihan soal. Nah kebetulan nih ya, waktu daftar CPNS ini aku lagi nganggur kan, jadi lebih punya banyak spare waktu nih buat belajar. Jadi paginya aku belajar materi, malamnya latihan soal. Terus aku selang-seling nih, misal hari ini TWK, besoknya TIU, besoknya lagi TKP, jadi nggak bosan buat belajarnya. Udah sih paling gitu, banyak-banyak latihan sama tryout gitu. Oke, mungkin ini jika saya simpulkan berarti kita buat mapping materi di mana kelemahan kita seperti itu ya Ren ya, karena kita tahu ada 3 materi, yaitu yang pertama ada TWK, TIU, sama TKP seperti itu. Misalkan kita lemahnya di TKP, berarti kita harus banyak-banyak berlatih di situ seperti itu. Nah, mungkin Ren terkait dengan sistem belajar seperti itu kan Ren ini kan rutin belajarnya. Ya teman-teman semua ini bisa dijadikan motivasi. Jika kita emang berkeinginan, berminat untuk bisa lolos, berarti kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi mungkin ada satu yang istilahnya tips mengerjakan istilahnya ketika pelaksanaan seperti itu. Karena kan kita tahu ketika proses pengerjaan itu kita dihadapkan di layar monitor dalam waktu 90 menit dengan kondisi yang kita itu mungkin sedikit terpressure seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatasi itu, mensiasati dalam proses pengerjaan dan lain sebagainya? Cara teknikal ngerjainnya ya. Jadi sebelum tes itu kan udah sering tuh ikut tryout. Jadi kita beberapa ada apps, ada yang nge-share di misal kayak Instagram gitu kan, ada soal-soal tryout tuh, kita bisa sering-sering latihan. Terus waktu itu aku juga ikut simulasinya CAT, kan aku baru pertama kali ikut nih, nggak tahu dong CAT itu yang kayak gimana, ngerjain soalnya kayak gimana gitu. Jadi aku ikut waktu itu di Semarang. Ada beberapa di kota lain, yang kebanyakan sih kota-kota besar kayaknya. Terus sebelum ngerjain soal itu
makan sih, yang penting sarapan dulu, jangan lupa. Minta doa orang tua. Terus waktu itu aku dapat sesi 2 kan, jam 9 pagi. Karena aku tesnya di Solo, daripada aku epet nih, mending berangkatnya satu hari sebelumnya, jadi nginep dulu. Kalau bisa sih kayak gitu, buat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan gitu sih. Oke, nah itu mungkin teknis terkait dengan pelaksanaan ya. Nah, ada nggak ketika kita dalam proses pengerjaan itu istilahnya mensiasatinya, misalkan kan ada 100 nomor yang harus dikerjakan dulu, yang mana nih seperti itu, biar kita itu efektif waktunya dan juga kita itu terfokus seperti itu, gimana? Kalau aku sih pada dasarnya itu ngerjainnya urut dari 1 sampai 100, tapi yang nggak bisa ya udah ditinggalin dulu, nanti diulang lagi. Misal nih kayak di TIU ada figural, itu kan susah ya. Kalau nggak dilihat berkali-kali itu kayak ini gimana, itu aku tinggal dulu, dikerjakan yang belakang-belakang. Terus yang TKP juga optionnya kan mirip-mirip, kayak kok semua benar semua, jadinya itu yang dikerjain belakang-belakang sih, diprioritaskan yang aku bisa. Nah, oke, baik ya. Berarti kalau kemarin itu Reni mengerjakannya urut seperti itu ya, tetapi dalam waktu 90 menit itu, ketika mengerjakan dari nomor 1 sampai 100, itu Reni masih punya space waktu untuk kembali mengulang nggak? Istilahnya untuk mengkonsep kembali apa-apa yang istilahnya tadi saya belum yakin, seperti itu. Masih banget sih. Kemarin itu aku bisa sampai muter 3 kali ya. Karena kalau yang soal-soal gampang, misal kayak TUU yang hitung-hitungan biasa kan gampang tuh, itu bisa 1 menit kurang gitu. Jadi subsidi silang lah waktunya. Masih bisa banget. Nah, ini Len, terkait dengan TKP seperti itu ya, maksudnya setiap orang itu sepertinya TKP ini juga menjadi momok tersendiri, karena kan istilahnya itu kita nggak ada rumus sama sekali seperti itu kan. Jadi kita itu nggak tahu apakah itu jawaban yang kita pilih itu benar atau salah seperti itu. Meskipun semua pilihan yang kita pilih itu ada skornya masing-masing, tetapi kan istilahnya kalau misalnya kita menginginkan nilai terbaik kan harus poin yang minimal seperti itu. Nah, gimana Reni belajar dalam TKP seperti ini? Pertama sih waktu TKP itu aku belajar materinya kan. Jadi di TKP itu ada beberapa poin yang misal kita melihat integritas, terus yang dilihat kemampuan bekerja sama, kemampuan beradaptasi kayak gitu. Terus aku lihat nih, soalnya ini lebih condong kemana. Terus dari opsi-opsinya yang emang bener semua kan, kayak terlihat sekilas gitu mirip semua. Tapi yang mana misal nih, soalnya tentang integritas, kita cari yang opsinya sesuai dengan integritas kayak gitu sih. Emang agak susah, aku juga nilainya lumayan. Sepertinya kan ada kayak rambu-rambu masuk integritas, masuk kepemimpinan seperti itu. Berarti harus mikir juga ke sana, atau memang oh ini diriku banget seperti itu. Kalau Reni bagaimana? Kalau aku lebih ngikuti ke itu sih, yang rambu-rambu kayak gitu. Jadi lebih condongnya kemana gitu. Oke, baik ya. Berarti mengikuti kayak semacam apa ya? Sepertinya itu ada sendiri kok ya. Apa sih namanya, kriteria di TKP itu apa aja yang dibutuhkan oleh CPNS seperti itu, kelihatannya ada sendiri ya Ren ya. Nah mungkin ini biar teman-teman punya referensi juga Ren. Barangkali nanti bisa saya sertakan di deskripsi link. Kira-kira Reni kemarin waktu SKD itu belajarnya buku apa aja, kemudian kalau misalnya melalui istilahnya kanal internet, itu nanti bolehlah disertakan buat referensi teman-teman seperti itu. Karena kan istilahnya banyak sekali ya
buku cetakan ada lah banyak sekali, kemudian YouTube juga ada banyak sekali. Tapi mungkin ada nggak sih yang menjadi istilahnya ini banget loh, yang sekiranya itu kayaknya itu aku dapat pembelajaran banyak dan hebat itu melalui ini, seperti itu. Ada nggak sih kan yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman seperti itu? Kalau secara spesifik sih nggak ada ya. Jadi aku menghimpun dari banyak sumber gitu ya, belajar buku belajar e-book atau nanti buat teman-teman yang mau e-booknya boleh banget komen emailnya, nanti saya kirimin deh. Nonton di YouTube juga jadi ya kalau dari banyak sumber kenapa enggak? Oke, gitu ya, berarti dari banyak sumber gitu ya. Atau nanti gini aja, nanti misalkan e-booknya ya Ren, bolehlah nanti disertakan di link seperti itu, nanti saya uploadkan biar bermanfaat buat teman-teman seperti itu. Karena kan untuk belajar seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan seleksi yang kedua ini, SKD kan sudah terlewati tuh ya Ren ya, dengan skor yang sangat fantastis. Padahal itu pengalaman pertama Reni daftar langsung mendapatkan skor 414 seperti itu kan, itu amazing sekali. Aku sebagai temanmu itu merasa bangga sama kamu ya. Memang secara ini nggak diragukan lagi sih kemampuannya Reni itu. Nah, lanjut lagi Ren, mengenai seleksi yang selanjutnya seperti itu kan seleksi SKB, dimana seleksi SKB itu sepertinya tiap instansi itu juga memiliki semacam rule yang berbeda-beda, ada yang ada wawancaranya, ada yang tidak seperti itu. Nah, mungkin bagaimana pengalaman Reni di tahap yang ketiga ini bisa dibagikan ke teman-teman seperti itu? Kalau yang tahap ketiga ini, yang SKD kemarin kan aku lebih banyak belajar sendiri nih, baca buku sendiri, ngerjain soal sendiri. Kalau yang di SKB ini aku join grup. Jadi ada grup belajar buat di formasi PBJ. Nah, di grup itu lumayan militan sih belajarnya. Jadi kita saling share soal, terus nanti soalnya dirangkum, didiskusikan, terus beberapa hari sekali ada tryout, ada pokoknya lebih banyak diskusi lah dengan teman-teman itu. Dan kebetulan juga aku kan daftarnya Japung ya. Japung itu beberapa waktu sebelum SKB keluar kan kisi-kisi dari PKN kalau materinya itu cuma Perpres 16/18. Jadi ya udah, kita cuma mempelajari Perpresnya itu implementasinya kayak gimana, terus sampai contoh-contoh soalnya gitu. Jadi lebih terfokus sih. Itu untuk SKB-nya ya Ren, itu berarti SKB. Sesuai dengan yang dikeluarkan Kemendikbud tadi, Permen nomor 18 itu ya. Nah, Perpres. Perpres ya, Perpres nomor 16 2018. Nah, itu kan istilahnya sistemnya seperti CAT juga seperti itu ya, kita mengerjakan soal seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada nggak Ren wawancara atau cukup di situ saja untuk tahapan untuk formasi yang kamu pilih pengadaan barang dan jasa ini? Nggak ada sih Yun, jadi cuma CAT itu aja karena aku kan milihnya di Pemda nih. Pemda kan cuma CAT. Beda lagi kalau yang kementerian, kalau kementerian itu malah ada temanku yang nggak ada CAT, malah cuma wawancara doang, ada yang tes psikologi juga. Jadi alhamdulillahnya ini di Pemda nggak ada wawancara, nggak ada tes psikologi, cuma CAT doang gitu. Berarti cuma CAT saja. Soalnya berapa Ren bisa dibagikan sama teman-teman mungkin, dan kayak ada materi-materi tertentu nggak sih? Kalau SKD kan dibagi menjadi TIU, TWK, sama TKP. Nah, kalau di SKB ini ada pembagiannya seperti itu atau emang semua ya kompetensi bidang yang kita ambil seperti itu? SKB itu kan secara umum sesuai dengan bidangnya masing-masing kan.
Nah, di bidangku itu karena pengadaan barang dan jasa, patokannya ya si Perpres itu, Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada waktu itu masih persen itu tuh. Jadi ya udah kita materinya cuma itu. Buat soalnya itu ada 100 soal dalam waktu 90 menit. Nilainya maksimum 500 kan waktu itu. Nah, dari 100 soal itu yang muncul lumayan itu sih soalnya. Jadi cuman soal-soal singkat, terus langsung ABC. Opsinya cuman ABC kayak gitu. Oke, baik Reni. Nah, mungkin ini secara garis besar untuk seleksi ini ya, yang bisa saya simpulkan kita bagi ke teman-teman. Berarti yang pertama untuk belajarnya tadi, kita harus mapping mana kelemahan kita seperti itu, biar kita punya prioritas untuk menggali lebih dalam apa kelemahan kita. Kemudian yang kedua, waktu mau tes ya, itu usahakan harus sarapan dulu, kemudian kita juga harus prepare kalau misalnya tempatnya jauh, usahakan 1 hari sebelumnya itu kita sudah harus ke sana biar kita nggak capek seperti itu ya. Kemudian belajarnya yang rutin seperti itu ya istilahnya, karena ya mungkin banyak yang bilang bahwa kayak CPNS itu kadang untuk keuntungan seperti itu ya, tetapi pada faktanya saya sudah banyak melakukan, bukan survei sih, tetapi istilahnya dari pengalaman teman-teman saya itu, dari mereka memang kebanyakan itu yang lolos itu yang benar-benar prepare, yang well prepare banget seperti itu. Karena kan untuk mengerjakan ini kita juga butuh fokus. Kalau misalnya kita nggak pernah sama sekali menjumpai soal-soal yang seperti itu kan kita sangat kego seperti itu kan ya Ren ya. Nah mungkin ini nggak ada yang bisa dibagikan teman-teman, pesan kepada teman-teman yang saat ini sedang berjuang barangkali mempersiapkan diri di tahun 2020 ini agar bisa mengikuti jejaknya Reni. Apa pesannya Ren? Yang pertama diluruskan niatnya sih, kenapa milih CPNS ya itu. Yang kedua, pastiin informasi sama instansi yang kamu pilih itu sesuai sama yang kamu pengen. Soalnya waktu pemberkasan itu ada kita buat surat pernyataan mengabdi, kalau di instansiku nih mengabdi selama 10 tahun, ada juga yang 15 tahun, ada yang cuma 5 tahun, jadi tergantung instansinya. Gak mungkin kan kalau kamu gak cocok sama instansinya atau formasimu terus tiba-tiba mundur gitu, jadi harus pastiin baik-baik. Terus yang ketiga persiapan yang matang sih. Jadi misal dari habis mendaftar itu udah mulai nyicil-nyicil belajar SKD. Kalau aku kan kemarin kebetulan nganggur kan, jadi lebih punya banyak waktu. Kalaupun teman-teman sibuk nih, at least nyisain waktu lah dalam 1 hari itu buat belajar kayak gitu sih. Oke ya, luar biasa sekali ini. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan yang menggelitik buat saya, Ren, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi Ren menyatakan yang luruskan niat seperti itu. Nah, kayak kata-kata ini tuh kayak ada sesuatu yang gimana gitu, mungkin bisa diceritakan lebih dalam lagi, dan luruskan niat. Maksudnya ini niat yang seperti apa, seperti itu? Niat yang jadi kan di CPNS itu kita nanti bakal jadi abdi negara nih. Abdi negara kan poinnya adalah pelayanan publik. Jadi itu kita nggak bisa nih kayak kalau orientasimu di materi jangan ada banyak tempat lain gitu loh. Terus yang jangan daftar CPNS juga karena gengsi atau mau kayak wah udah CPNS keren nih apa gimana gitu ya, jangan gitulah kayaknya. Diniatkan buat ibadah, diniatkan buat bekerja dengan baik kayak gitu. Mantap sekali, jempol 2 untuk Reni ya. Istilahnya memang segala sesuatu itu tergantung niat ya Reni ya. Karena mungkin kalau kita mandanginya ke materi ya mungkin istilahnya aku juga nggak tahu sih gaji CPNS itu seberapa, itu aku juga nggak tahu ya, mungkin kisaran segitulah ya.
Tapi mungkin untuk orang-orang yang istilahnya kayak kehidupan mewah seperti itu, istilahnya kalau yang dicari materi, mungkin CPNS itu menjadi abdi negara itu bukan istilahnya. Passionnya. Nah mungkin ada opsi lain. Nah dari situ mungkin kita harus cek ke diri kita dulu, tanya ke diri kita sebenarnya tujuan kita itu mau apa gitu ya. Kalau kita niatnya untuk ibadah, pelayanan publik, mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, why not menjadi PNS seperti itu kan? Mantap sekali nih. Betul. Sangat menginspirasi sekali. Semoga teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang, coba kita luruskan niat kita. Barangkali dengan meluruskan niat kita, Allah permudah jalannya seperti itu ya. Karena kan kita tahu bahwa ada semacam entah kuat atau apa itu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dengan niat kita seperti itu. Maksudnya apa ya, kayak pahala yang kita dapatkan itu bergantung dengan niat kita. Kalau misalnya niat kita itu di awal itu sudah mencarinya, maka ya kedepannya nanti nggak barokah seperti itu. Mungkin seperti itu. Dan mungkin karena itu juga mungkin itu yang bisa menjadikan Reni lolos. Kan seperti itu kan kita nggak pernah tahu seperti itu kan Ren. Iya. Insya Allah kalau segala sesuatu diniatkan dengan baik, hasilnya juga baik kan? Mantap. Ini istilahnya salah satu quote yang deep banget buat aku gitu ya. Luruskan niat seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman juga di luar sana seperti itu kan. Nah, dari perbincangan kita ngobrol yang sangat asik dan menginspirasi ini ya Ren ya. Mungkin ini bisa menjadi pacuan inspirasi buat teman-teman di luar sana. Semoga ini bisa bermanfaat seperti itu ya Ren ya. Karena pembelajaran terbaik, guru terbaik kita adalah pengalaman seperti itu. Nah semoga pengalamannya Reni ini bisa menjadikan pelajaran buat aku, buat teman-teman semua seperti itu. Nah mungkin untuk sharingnya ini saja sih teman. Dan terima kasih banyak buat Reni sudah menyempatkan waktunya bisa ngobrol seperti ini. Karena jujur saja ya teman-teman, setelah kita lulus SMA ini, kita sekalipun belum pernah berkesempatan untuk bertemu lagi ya Ren ya. Sejak tahun 2015, mungkin ini 2015, ini 2021, mungkin sudah hampir 6 tahun kita nggak bertemu seperti itu ya. Padahal dulu kita sangat dekat karena kita ngepas bareng. Ya, karena kita satu forum Olimpiade Fisika seperti itu, kita sering ketemu, sering inilah dulu ya. Jadi ini kayak aku merasa semacam nostalgia sama dia yang dia emang orangnya itu keren banget seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin demikian. Sampai jumpa lagi ya Reni ya. See you next time. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku selalu bersemangat untuk konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.